UAS. Lalu di dalam UTS dan UAS itu apa namanya, UAS dan UTS-nya dikerjakan secara Recording kelompok, in ya, progress. secara kelompok. Jadi grup ya, secara grup. Nanti nilainya juga akan jadi nilai grup. Nah, UTS dan UAS ini punya bobot yang sama, 50%, 50% ya. Nah, karena ini adalah konsep dasar keselamatan, maka saya harapkan peserta pada mata ajaran ini itu bisa betul-betul memahami tentang konsep dasar keselamatan ini, ya. Adapun nanti yang diberikan oleh Pak Dadan, mungkin Pak Dadan akan memberikan soal psikososial risk, ya, risiko psikososial. Mas Mufti akan bicara soal human factor, Bu Fatma akan bicara soal fire, ya. Jadi terutama di sesi pertama ini yang merupakan foundation ya daripada keilmuan keselamatannya, ya, panduan daripada ilmu safety-nya sendiri, gitu ya. Ini suara saya cukup jelas kedengaran ya? Ya. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, kalau begitu itu sekilas tadi saya bicara soal camp daripada mata ajaran ini, gitu ya, mata ajaran ini. Dan sekarang kita akan masuk kepada, sebelum itu ada pertanyaan nggak tentang mata ajarannya? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita mulai. Next slide, barangkali Mbak Laidi. Ya, kalau kita bicara soal keilmuan, ya, ataupun scientific knowledge, ya, nah, maka berdasarkan filosofi daripada keilmuan, itu ada 5 aspek atau 5 kaidah keilmuan yang perlu kita pahami, ya. Yang pertama, kalau kita bicara soal keilmuan, kita harus paham betul jenis keilmuan kita apa. Ya, kayak seperti safety, kita bicara sekarang bicara soal keilmuan safety, ya. Nah, keilmuan safety ini apa sih jenis keilmuannya? Jenis keilmuan itu bisa cuma tergolong 2, basic science dan applied science, ya. Apa itu basic science? Basic science adalah ilmu yang dipelajari untuk mengetahui alam dan juga fenomena-fenomena yang ada di dalamnya. Baik itu kehidupan sosial, ya, maupun kehidupan budaya dan juga kehidupan secara keseluruhan. Ada juga fenomena-fenomena alam seperti fenomena fisik, ya, kemudian chemical, lalu kemudian juga psikososial, ya, dan lain-lainnya. Jadi ilmu yang mempelajari tentang tempat kita hidup di dunia ini, ya, itulah basic science. Makanya kemudian ada ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu biologi, ya, lalu kemudian juga ada ilmu sosial, ilmu psikologi, ilmu ekonomi, dan lain-lain. Itu adalah basic science, ilmu yang mempelajari tentang fenomena alam dan fenomena-fenomena yang ada di dalamnya. Jadi termasuk kehidupan. Nah, golongan yang kedua adalah applied science, ilmu terapan, ya. Terapan itu apa? Ilmu terapan adalah ilmu yang dipelajari untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Itu adalah applied science. Misalnya teknologi, ya. Teknologi itu dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia agar hidupnya bisa lebih mudah, ya. Lalu kemudian ilmu-ilmu kesehatan masyarakat juga termasuk applied science. Lalu, nah, kemudian safety termasuk yang mana? Nah, safety ini dikembangkan agar ketika melakukan kegiatannya manusia harus selalu selamat, jangan sampai dia tercederai ataupun terluka atau jatuh pada accident, gitu ya.
Jadi di dalam melaksanakan kegiatannya, dalam berkehidupan ini manusia harus melaksanakan kegiatan tersebut dalam kondisi yang aman, selamat. Nah, itulah kebutuhan yang dipenuhi oleh safety. Oleh karena itu, safety masuk di dalam golongan keilmuan yang applied science. Ya. Nah, kemudian kaidah yang kedua adalah tentang substansi. Apa yang dipelajari oleh ilmu tersebut? Ya, kita bicara soal safety. Apa yang dipelajari oleh safety? Safety atau ilmu keselamatan mempelajari tentang bahaya ataupun resiko. Ya, jadi resiko-resiko apa sih atau bahaya-bahaya apa yang ada pada sebuah pekerjaan atau pada sebuah kegiatan, ya. Nah, sejak dari fase preparation, implementation sampai kepada pasca atau post operation, ya. Pre-operation, operation sampai kepada post operation, itu resiko-resiko apa sih yang embedded atau yang yang included di dalam tahapan-tahapan pekerjaan tersebut. Nah, itu yang dipelajari oleh safety. Bagaimana kita bisa mencegahnya dan bagaimana agar kita bisa mitigasi apabila kemudian resiko-resiko ini blow up sehingga bisa menyebabkan terhentinya atau terganggunya pekerjaan ataupun kegiatan yang dilakukan. Ya, jadi substansi utama keilmuan safety itu adalah dia mempelajari tentang hazard ataupun resiko yang terkait dengan pekerjaan ataupun kegiatan yang dilakukan. Itu kaidah yang kedua. Nah, kaidah yang ketiga, sebuah ilmu itu harus jelas tujuan keilmuannya apa. Kita mempelajari safety itu tujuannya apa? Nah, mempelajari safety itu tujuannya adalah agar tercipta safe work system. Sistem kerja yang aman. Ya, sistem kerja yang aman. Apa itu sistem kerja yang aman? Nanti di berikutnya akan saya jelaskan ya. Sistem kerja yang aman adalah tadi saya bilang di setiap tahapan, baik pre-operation, operation maupun post-operation itu semuanya harus aman, ya, safe system. Nah, kalau kita bicara soal sistem, maka kita bicara soal input, proses, dan output. Jadi kalau sebuah pekerjaan itu inputnya apa? Input dari pekerjaan itu di situ ada manusia, ada peralatan, lalu kemudian juga ada substansi yang digunakan pada saat bekerja. Ya, yang dilakukan di sebuah working environment atau lingkungan kerja. Itu harus aman, di tahapan input itu harus aman semua. Manusianya yang akan mengerjakan pekerjaan itu punya kompetensi dan punya pengetahuan yang cukup ya tentang safety. Lalu kemudian juga dia menggunakan APD yang baik. Lalu kemudian peralatan-peralatannya sudah mengandung machine guarding, ya, alat-alat proteksi pada peralatannya. Juga demikian dengan substansi yang digunakan di dalam pekerjaan tersebut juga berada pada threshold limit atau limit konsentrasi yang aman, gitu ya. Sehingga ketika kemudian masuk ke tahapan proses, yaitu input, di proses di mana terjadi interaksi dari komponen-komponen tersebut, itu pun dikerjakan dengan sebuah prosedur kerja yang aman, gitu ya, yang SOP yang aman. Nah, kemudian di outputnya tentu saja produk yang dihasilkan oleh pekerjaan tersebut juga harus aman. Kemasannya harus aman, transportasi harus aman, ya, semuanya harus aman. Ini yang disebut sebagai safe work system. Tujuan keilmuannya menciptakan safe work system, mulai dari input, proses, maupun outputnya. Nah, kemudian kaidah yang keempat. Nah, untuk mempelajari ilmu tersebut, apa sih metode yang digunakan? Nah, ketika kita bicara safety, maka kita bicara soal risk management sebagai metode utama, atau manajemen risiko sebagai metode utama. Ya, manajemen risiko ini pada intinya adalah sebuah problem solving method, metode yang untuk menanggulangi persoalan-persoalan yang ada. Mulai dari identifikasi resikonya, kemudian analisis resikonya,
sehingga kita tahu level magnitude of risk-nya berapa, sampai kepada risk control-nya, pengendalian daripada resikonya. Ya, jadi metode keilmuannya adalah risk management. Nah, kaidah yang kelima itu adalah potensi. Jadi ilmu itu harus punya potensi untuk berkembang. Kalau dia nggak punya potensi untuk berkembang, ya bukan ilmu dia. Nah, kalau kita lihat dengan perkembangan era digitalisasi, kemudian juga 4.0 ya, itu perkembangan daripada keilmuan safety itu sudah menembus batas ruang dan waktu. Jadi tidak lagi cuma berada di batas-batas ruang seperti gedung-gedung industri, gedung-gedung perusahaan, tapi juga sudah di luar daripada itu. Ya, juga menembus batas ruang dan waktu, nggak lagi terpaku kepada waktu-waktu kerja yang konvensional ya, dari pagi sampai dengan sore. Nah, dengan perkembangan teknologi yang ada juga digitalisasi ya, maka metode ataupun juga cara-cara yang digunakan di dalam program safety juga berkembang sesuai dengan era ini. Nah, jadi kalau saya mau summary kaidah-kaidah 5 kaidah keilmuan ini ya menjadi sebuah definisi, maka definisi dari pada safety itu bisa kita formulasikan seperti ini. Jadi ilmu keselamatan atau safety itu adalah sebuah ilmu yang masuk di dalam penggolongan ilmu terapan. Ya, ilmu terapan ataupun ilmu applied science ya. Jadi ilmu safety adalah ilmu terapan yang mempelajari tentang bahaya ataupun risiko yang terkait dengan pekerjaan dan mempunyai tujuan untuk menciptakan sistem kerja yang aman dengan menggunakan metode manajemen risiko ya, dan punya potensi untuk berkembang sesuai dengan perkembangan dunia yang ada ya, seperti perkembangan 4.0 dan era digitalisasi. Nah, jadi itulah kalau kita mau formulasikan dalam sebuah definisi adalah seperti itu. Jadi kalau ditanya soal ilmu safety adalah ilmu terapan yang mempelajari tentang bahaya dan risiko yang terkait dengan pekerjaan ataupun kegiatan, bertujuan menciptakan sistem kerja yang aman dengan menggunakan metode manajemen risiko. Simple, tetapi semua kaidah keilmuannya itu sudah tercakup di dalam simple definition yang seperti tadi. Ya, mudah-mudahan bisa ditangkap apa yang saya sampaikan. Sampai sini ada yang mau bertanya, silakan. Ada yang mau bertanya atau ada yang masih belum jelas? Cukup jelas nggak yang saya sampaikan? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya, jelas ya. Oke, next slide barangkali Mbak Lili. Nah ini ya tujuan keselamatan kerja tadi yang saya sampaikan. Dia mengamankan satu sistem kegiatan ya, seperti yang saya tadi utarakan, mulai dari input, proses maupun outputnya ya. Dan kegiatan yang dimaksud bisa berupa kegiatan produksi di dalam industri maupun di luar industri, seperti di sektor publik dan yang lainnya. Ya, seperti sekarang kan kita tahu banyak sekali sektor informal seperti ojek online ya, itu yang mempunyai jumlah driver yang cukup besar begitu. Itu pun juga tidak terlepas dari cakupan safety untuk bisa mengamankan kegiatan-kegiatan mereka. Jadi tujuan daripada safety ya mengamankan sistem kegiatan mulai dari input, proses maupun output. Dan kegiatan yang dimaksud ini kegiatan yang tidak hanya di dalam industri atau di dalam perusahaan ya, tapi juga sudah mencakup sektor publik yang berada di luar industri. Lanjut. Nah, ini adalah ruang lingkup ya daripada keselamatan kerja yang akan sangat dipengaruhi oleh substansi intinya, yaitu pekerjaan atau sistem kerja yang mencakup antara lain. Kalau kita bicara soal sistem kerja, kita harus tahu secara persis karakteristik daripada pekerjaan atau kegiatan yang akan
disupport oleh safety ya. Jadi karakteristik pekerjaannya harus jelas. Jenis pekerjaannya, kemudian kompleksitas daripada pekerjaannya, lalu kemudian durasi daripada kegiatan yang biasanya dilakukan, juga level daripada kegiatannya ya. Yang dimaksud dengan level kegiatan di sini adalah kita tahu bahwa kegiatan di industri itu bisa terbagi dalam kegiatan untuk para frontliner, kegiatan untuk para supervisor ya, middle management, dan kemudian bersifat teknikal ya, atau praktis, dan ada juga bersifat manajerial gitu ya, manajerial. Pengorganisasian dan manajemen pekerjaan itu juga menjadi hal yang perlu diketahui ya, bagaimana pekerjaan-pekerjaan tersebut dilakukan. Ya, jadi kalau misalnya teknikal itu SOP-nya seperti apa ya secara tekniknya. Kemudian kalau manajerial juga bagaimana ada pedoman manajemen kerjaannya gitu ya. Kemudian bahan-bahan dan alat-alat yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan serta karakteristik dari manusia yang melaksanakan kegiatan. Karakteristik di sini baik karakteristik fisik maupun karakteristik psikologis dari para pekerja yang akan melakukan pekerjaan. Jadi misalnya karakteristik manusia itu berkaitan dengan ergonomik misalnya, ya. Misalnya dia dengan dimensi-dimensi antropometri ya, tinggi badannya, berat badannya, lalu kemudian juga apa namanya indeks massa tubuhnya gitu ya, itu semua dilihat apakah sesuai nggak sih dengan lingkungan kerjanya ya, dan jangan lingkungan kerjanya itu terlalu tinggi gitu sehingga dia harus membutuhkan peralatan kerja bantu ya, peralatan bantu seperti tangga dan yang lain-lainnya gitu ya. Jadi karakteristik manusia. Tapi juga dari segi psikologis juga harus diketahui ya, secara psikologis satu kompetensinya, kemudian yang kedua juga persepsi dia tentang pekerjaannya. Apakah dia sudah punya persepsi yang benar atau enggak dengan pekerjaannya? Kalau enggak, misalnya begini, uh, ini apalagi di fase pasca pandemi ya, post pandemi COVID ya, di mana persepsi daripada bukan seluruh, sebagian besar para pekerja itu adalah bagaimana bisa sekarang ini survive lagi ya dari segi sosial ekonomi. Nah, pada saat yang seperti ini, maka persepsi tentang safety itu akan terkebelakangkan, left behind, gitu ya, left behind. Karena kenapa? Karena memang yang menjadi prioritas buat mereka adalah bagaimana memenuhi kebutuhan hidup dari sisi sosial ekonomi. Ya, bagaimana memenuhi target-target kebutuhan hidup dengan pendapatan yang cukup. Oleh karena itu, masalah safety nanti bisa dipersepsikan sebagai penghambat buat dia. Nah, ini yang menjadi penting ya, bagaimana mengetahui persepsi daripada karyawan. Padahal tanpa safety, dia bisa mendapatkan pendapatan yang cukup, tetapi dengan resiko yang sangat tinggi untuk bisa terjadinya accident gitu. Nah, ini yang juga perlu ditanamkan kepada para pekerja. Ya, ini yang terkait dengan lingkup daripada ilmu keselamatan. Next slide. Ini yang saya bilang sebagai sistem kerja, ya, sebagai sistem kerja. Kita lihat ada, tadi saya bilang ada elemen-elemen daripada pekerjaan itu ada manusia, material, dan peralatan. Inilah yang kita sebut sebagai pekerjaan. Interaksi daripada ketiga elemen ini yang disebut sebagai pekerjaan yang dilakukan dalam satu lingkungan kerja. Ini adalah sistem kerja dari sisi mikro atau operasional. Ya, apabila sistem kerja mikro ini berkait dengan sistem kerja yang lain, ya, maka itu akan menjadi sebuah sistem kerja yang bersifat makro, ya, yang bersifat makro, di mana satu pekerjaan
terkait dengan pekerjaan yang lain, ya. Dengan pekerjaan yang lain, nah itu yang disebut sebagai sistem. Halo, Pak. Hilang ya? Sorry, saya malah kepental sendiri nih. Iya, Pak. Agak putus-putus juga, Pak, suaranya, Pak, kalau di saya, Pak. Ya, udah bisa mulai kita. Ya, sekarang udah jelas? Masih Sekarang udah putus-putus? jelas, Pak. Udah jelas, oke. Ya, kita lanjut lagi. Kalau gitu saya matikan kameranya dulu deh. Oke. Ya, lanjut kembali. Nah, sekarang saya akan bicara soal teori ya, teori-teori dalam keilmuan safety ini. Nah, tadi saya bilang bahwa substansi yang dipelajari oleh safety ini adalah hazard ataupun risk ya. Sekarang bagaimana kita harus mengetahui bagaimana perkembangan sebuah hazard ya, sebuah bahaya yang ada pada sebuah pekerjaan itu bisa berkembang menjadi accident. Ya, bagaimana itu proses? Nah, proses terjadinya accident ini, perkembangan hazard menjadi accident ini telah diteliti oleh beberapa pakar ya, beberapa pakar yang paling terkenal memang di bidang safety ini adalah Hendricks yang sudah mengeluarkan teori tentang accident model ya, atau yang lebih dikenal teorinya sebagai teori domino ya. Nah, model ini menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya accident ya, seperti immediate causes ya, yang terdiri dari unsafe act dan unsafe condition. Kemudian basic causes dan underlying causes. Basic causes itu terdiri dari dua faktor, personal dan job factor, sementara underlying causes adalah management factors. Mungkin next slide akan lebih bisa menggambarkan teori Hendricks ini. Next slide. Bukan, yang gambarnya dulu Mbak Laili. Nah ini, ya. Jadi pada ini sebenarnya sudah perkembangan lebih jauh lagi daripada teorinya Hendricks ya. Jadi teori Hendricks itu dia bilang bahwa insiden atau accident itu bisa terjadi ya, itu adalah sebuah kontak dengan energi atau substansi ya, yang bisa terjadi karena adanya immediate causes atau penyebab langsung ya, penyebab langsung yang terdiri dari perilaku tidak aman ya, dan juga kondisi yang tidak aman. Perilaku yang tidak aman dan juga kondisi kerja yang tidak aman. Nah, penyebab langsung ini disebabkan lagi oleh basic causes, sebuah basic causes yang terdiri dari faktor-faktor personal dan juga faktor-faktor yang terkait dengan pekerjaan. Nah, sementara basic causes ini atau penyebab dasar ini juga dipengaruhi oleh underlying causesnya atau penyebab yang menjadi latar belakang, ya, lack of control yang terdiri dari program yang tidak adekuat, ya, kemudian standar-standar yang digunakan yang tidak adekuat, juga peraturan-peraturan ya yang tidak diindahkan, yang tidak dipenuhi dengan baik ya. Nah, inilah yang disebut oleh Hendricks yang di underlying factor ini sebagai manajemen faktor ya. Nah, teori Hendricks ini atau yang terkenal dengan domino atau slide selanjutnya domino nggak ini? Oh bukan ya. Coba udah nggak usah. Balik lagi aja. Ya. Nah, accident ini akan menimbulkan konsekuensi berupa loss ya. Loss yang terkait dengan people, property, proses ya, dan juga
reputation, ya reputation. Nah, inilah teori. Jadi penyebab-penyebab ini adalah bahaya-bahaya yang ada yang terkait dengan pekerjaan. Ya, bahaya yang terkait dengan manajemen, bahaya yang terkait dengan manusia yang mengerjakan pekerjaan dengan pekerjaannya, serta perilaku yang tidak aman dan kondisi kerja yang tidak aman. Ya. Hendricks menyatakan bahwa perilaku yang tidak aman itu penyebab lebih dari 80% menjadi penyebab terjadinya accident, gitu ya. Nah, satu hal yang juga perlu dipahami bahwa teori dominonya Hendricks ya, tapi ini adalah sebenarnya teorinya ILCI-nya si Bert and Germain ya, yang sudah memodifikasi eh, teorinya Hendricks ya. Ini disebut sebagai loss causation model, tapi sama. Teori dominonya Hendricks menyatakan bahwa faktor-faktor yang ada di dalam satu domino, ya misalnya di dalam domino penyebab langsung, yaitu perilaku tidak aman dan kondisi yang tidak aman, itu mempunyai interaksi. Ya. Saya beri contoh misalnya, lantai yang licin, ya misalnya karena ada tebaran apa namanya oli ya, oli bekas begitu, menjadi licin, itu adalah kondisi kerja yang tidak aman, sehingga orang bisa jatuh terpleset, gitu ya. Nah, tetapi kondisi kerja yang tidak aman ini apabila ditelusuri lebih jauh lagi, itu terkait dengan perilaku kerja yang tidak aman. Artinya dia bermanifestasi ya. Kondisi kerja yang tidak aman ini bermanifestasi karena adanya kondisi kerja ketika menggunakan oli itu sampai berceceran. Ya, itu adalah perilaku kerja yang tidak aman dari pekerjanya. Sehingga menyebabkan terjadinya lantai yang licin dan bisa terjadi accident ataupun insiden. Ya. Begitu juga dengan di penyebab dasar antara personal faktor dan job faktor. Itu juga mempunyai interaksi. Ya, jadi tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu maka dimasukkan ke dalam satu domino atau satu kotak seperti ini. Gitu. Sampai sini ada yang mau tanya nggak? Kalau nggak ada, kita coba ke slide sebelumnya, Mbak Ali. Nah ini. Jadi dari gambar tadi kita bisa melihat bahwa proses kecelakaan yang terjadi itu bisa terjadi secara sekuensial dan merupakan proses perkembangan bahaya menjadi kecelakaan dan akhirnya menimbulkan dampak ya. Jadi penyebabnya itu adalah sebuah hazard ya, hazard yang berkembang menjadi sebuah accident. Dan akhirnya menimbulkan loss, dampak. Nah, sebagian besar accident ini disebabkan oleh tindakan perilaku kerja yang tidak aman ketika bekerja. Ini adalah statistik data yang didapatkan oleh Hendricks setelah melakukan penelitian beberapa puluh tahun. Oke, next slide. Next slide lagi. Nah, ini tadi sama ya. Sama. Oke, lanjut. Beberapa poin penting dari model yang dikembangkannya, Hendricks ataupun Frankfurt, ya, itu adalah yang pertama kita bisa lihat bahwa dia fokus pada penyebab kecelakaan, ya, teorinya. Kemudian cenderung pada kesalahan manusia, yaitu perilaku tidak aman, ya, dan penyebab latar belakangnya adalah manajemen. Kemudian menjadi basic teori untuk pencegahan kecelakaan, karena deskripsi tentang penyebab-penyebab kecelakaannya cukup bagus ya, sehingga kita bisa melakukan pencegahan terhadap penyebab-penyebab ini agar tidak muncul ke permukaan dan bisa kemudian menyebabkan terjadinya insiden. Karena itu pencegahan itu nanti fokusnya adalah pada bagaimana agar penyebab-penyebab ini tidak muncul, jadi bisa dicegah. Poin catatan yang terakhir adalah tentang pendekatan sistem. Ya, jadi memang dia melihat keterkaitan antar faktor di dalam satu tabel atau satu kotaknya atau satu dominonya, tetapi juga ada interaksi juga yang secara sequence mendorong, misalnya manajemen faktor mendorong munculnya basic
causes, penyebab dasar. Penyebab dasar mendorong munculnya immediate causes atau penyebab langsung, yang kemudian mendorong terjadinya accident. Nah, ini adalah pendekatan sistem. Ya. Di 4 poin ini menjadi satu summary point ya, dari atau sintesis yang bisa kita ambil dari teori Hendricks maupun teori Feinberg tentang accident modal. Ya. Nah, ini penjelasan lebih lanjutnya bisa dibaca di buku Industrial Accident Prevention, ya, Karl Hendricks dan Peterson and Ross. Ini ada di Departemen K3 dan di perpustakaan juga ada. Ya. Lanjut, nanti kalau ada yang mau bertanya langsung raise hand ya. Nah, berdasarkan model yang dikembangkannya, ya, Hendricks mengelompokkan program pencegahan itu dalam beberapa bagian. Yang pertama, pencegahan terhadap penyebab-penyebab itu bisa dilakukan secara engineering, ya, untuk menurunkan kondisi kerja yang tidak aman, ya, secara engineering. Kemudian edukasi, ya, education, bisa berupa training, ya, lalu kemudian selection daripada competence person, ya, dan juga sosialisasi daripada program-program safety. Kemudian enforcement, ya, enforcement ini adalah bagaimana agar terjadi compliance, bagaimana terjadi pemenuhan daripada peraturan-peraturan yang ada, ya. Jadi peraturan-peraturan yang ada itu dilaksanakan, ya, dengan baik dan dituruti, gitu, ya, agar jadi suatu safety compliance. Lalu yang terakhir adalah empowerment, ya, empowerment untuk improve perilaku daripada para pekerja. Ini sekarang empowerment ini merupakan satu program yang banyak dilakukan dengan melalui program safety culture. Ya, safety culture. Oke, lanjut. Teori yang berikutnya, ya, perkembangan teorinya kalau tadi Hendricks dan Feinberg, ya, fokus pada mengeksplor penyebab-penyebab terjadinya kecelakaan agar kita bisa menjelaskan bagaimana sebuah bahaya atau risiko itu berkembang bisa menjadi sebuah insiden sehingga bisa dicegah, ya, agar tidak terjadi. Nah, kemudian berkembang teori yang dikembangkan oleh James Reason, ya, James Reason yang disebut teorinya sebagai Swiss cheese model. Ya, James Reason menyatakan bahwa sebuah hazard bisa berkembang menjadi sebuah insiden dan menimbulkan loss, ya, menimbulkan kerugian, ya, apabila terjadi trajektori energi, ya. Jadi ada energi yang bisa menembus program-program barier-barier yang telah dipasang. Karena ternyata barier-bariernya itu ada weakness point-nya, ya, lubang-lubang yang bisa ditembus oleh hazard tersebut sehingga bisa menimbulkan terjadinya kecelakaan dan juga terjadinya kerugian. Barier-barier ataupun program-program yang ada di sebuah perusahaan ataupun institusi itu digambarkan oleh James Reason, ya, dengan bongkahan-bongkahan keju, ya, potongan-potongan keju. Itu yang disebut sebagai Swiss cheese, dia bilang. Karena keju yang terkenal di dunia itu adalah keju dari Swiss. Makanya James Reason ini dia seorang psikolog, ya, seorang psikolog menyatakan bahwa teorinya ini diberi nama sebagai Swiss cheese model. Karena program-program atau barier-barier yang dikembangkan itu digambarkan sebagai potongan-potongan keju yang bolong begitu, ya, sehingga bisa ditembus oleh hazard, sehingga bisa menjadi accident ataupun loss. Terutama James Reason ini mengembangkan Swiss cheese ini, ya, orientasinya sudah agak berbeda dengan Hendricks ataupun Feinberg, ya. Si James Reason ini nantinya dia fokus konsentrasi pada penguatan daripada barier-barier atau potongan-potongan keju tersebut agar tidak bisa ditembus. Yang bolong-bolong itu kemudian diperkuat, ya, sehingga tidak bisa ditembus dan hazardnya tidak berkembang menjadi sebuah accident.
Coba next slide kita lihat. Nah, ini Swiss cheese-nya. Dia bilang trajectory of accident opportunity ya. Ya. Penembusan daripada kesempatan untuk terjadinya accident. Ada beberapa hal yang perlu dilihat. Yang pertama adalah defense in depth ya. Jadi artinya barrier-barrier itu ya itu harus dibuat sebagai satu barrier pertahanan yang cukup kuat sehingga tidak mudah itu ditembus ya. Nah, dia bilang sama seperti Hendrix, onset act itu menjadi hal yang penting. Jadi dia konsentrasinya pada manusia karena manusia dianggap sebagai faktor yang sangat penting di dalam menimbulkan terjadinya kecelakaan, tapi juga sekaligus manusia juga bisa menjadi barrier yang paling kuat untuk tidak terjadinya accident gitu ya. Itu makanya dia bilang harus diperhatikan psychological precursornya. Apa sih faktor-faktor psikologis yang menyebabkan manusia itu bisa weakness sehingga terjadi trajectory of accident opportunity ya. Barangkali saja defense in depth-nya ini yang tidak terlalu kuat ya, dan sehingga terjadi unsafe act ya. Nah, bisa juga dia bilang ada latent failures at the managerial level. Jadi di level manajerial itu ada memang faktor-faktor yang bersifat laten, misalnya kurangnya inspeksi, kurangnya monitoring, kurangnya supervisi, kurangnya pembinaan gitu ya. Itu menjadi faktor-faktor yang laten terjadi di tingkat manajerial dan berpengaruh untuk terjadinya berkembangnya hazard medical accident. Nah, ini semua tergambar ya, menggambarkan tentang local triggers, intrinsic defect, atypical condition. Yang menurut James Reason ini harus diperhatikan semua gitu. Intrinsic defect ya, weakness point tersebut yang sering Halo Pak, iya keluar lagi. Halo Pak Zul, ya, halo. iya Pak terputus Pak tadi Pak. Iya, makanya saya minta lagi. Aduh, heran saya nih. Sinyalnya ya Pak kurang bagus Pak. Biasa ini. Ini Telkomsel. Bentar. Oke, next slide. Bala ini. Ya, ini adalah Swiss cheese factor ya. Swiss cheese bahwa sebuah accident itu ya itu tidak akan terjadi kalau ada defense barrier yang cukup kuat ya. Defense barrier ini adalah barrier untuk apa? Barrier untuk misalnya ada care management problem ya. Jadi ada problem apa namanya dari manajemen ya, manajemen care dan apa pedulian daripada manajemen ya. Bisa bersifat